Kenapa Allah mendahulukan lillah? Orang yang haji itu harus lillah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu ayat suci Al-Quran yang membuat ibadah kita ini akan lebih pas dan orientasi kita ini betul-betul fokus kepada Allah. Emang semua ibadah itu fokus kepada Allah, tetapi haji ini menjadi sesuatu yang istimewa. Karena sesuatu yang istimewa Allah tulis dalam Al-Quran. Kalimat yang luar biasa di depannya itu kalimat sungguh sangat luar biasa hebat. Ini firman Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kalimat pertama. Kenapa Allah mendahulukan lillah? Orang yang haji itu harus lillah karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena pengen bangga, bukan karena dipuji oleh orang, tetapi haji itu betul-betul panggilannya Allah. Harus karena Allah. Karena itu pertama kali Allah tulis dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi. Orang haji itu harus karena Allah. Karena kita menjadi tamunya Allah, maka orientasi pikiran, hati, dan perilaku kita pada saat menjadi tamunya Allah betul-betul lillah karena Allah. Kalau sudah lillah karena Allah, satu kemudahan akan didapat. Tidak ada sesuatu yang sulit ketika kita menjalankan manasik haji. Apalagi haji itu ibadah fisik, Allah akan kasih kemudahan. Kemudian kalau sudah lillah karena Allah, ada keberkahan muncul di situ. Keberkahan tidak bisa kita lihat di depan mata kita, tetapi keberkahan itu adalah sesuatu yang membuat kita makin sejahtera, sesuatu yang membuat kita makin bahagia. Orang sukses itu kan satu, Umar, bahagia. Kan gitu. Lah nek gak bahagia ya gak sukses. Makanya kalau saya ditanya, Kiai, wong ukurane sukses niku napa bahagia? Sugih kaya apa nek gak bahagia mendem. Nggih, asli. Duwe gak bahagia remuk niku Umar. Acur cuk kaya ngoten. Lah itu Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek wis disebut oleh Allah lillah karena Allah, ya semuanya harus bahagia. Nah kalau sudah cirinya bahagia, indikatornya apa? Selalu banyak tersenyum. Kanjeng Nabi niku saat ibadah haji itu mulai berangkat sampai mulai ya selalu senyum, selalu wajhun malihun, selalu tersenyum. Ketemu siapapun selalu tersenyum, digoda siapapun gak ngamuk ya. Alhamdulillah. Lho biasanya wong berangkat haji ini godane akeh. Saderenge berangkat itu godane akeh. Betul. Masih mulai ini lho godane akeh. Ayo. Karena kita lillah karena Allah, ya, untuk mencari keberkahan, berkah itu harus dikejar. Bagaimana kita bisa menciptakan haji itu menjadi haji yang mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Jannah itu apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa indikatornya? Selalu senyum. Sukses itu adalah sebuah kebahagiaan. Indikator bahagia selalu wajhun balihun, selalu banyak tersenyum kepada siapapun. Menjadi petugas haji harus banyak tersenyum.
Layani jamaah haji kita ini dengan pelayanan yang memuaskan. Servant satisfaction. Pelayan. Kita menjadi pelayan ya. Pelayannya siapa? Pelayannya para jamaah haji. Kita layani. Nawaitu kita ini menjadi petugas haji, melayani, dan insya Allah bagian daripada pelayanan itu ada nilai ibadah, dan ibadah itu sesuatu yang luar biasa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Haji tahun ini luar biasa. Insya Allah wukufnya dinten Akbar nih, termasuk akbar. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli. Lah nek wis akbar niku Cak Umar, Masya Allah. Semua masyarakat Arab itu berduyun-duyun untuk wukuf di Arafah. Subhanallah. Makanya ayo kita sama-sama mengelola hati, pikiran, dan perilaku kita. Bagaimana tiga itu kita bungkus menjadi sesuatu yang punya value, punya sejarah, bahwa kita pernah melaksanakan tugas suci mulia. Apa tugas suci mulia itu? Melayani para jamaah haji di tahun 2022 ini dengan sepenuh hati. Dewi sepenuh hati kekno kabeh jauh. Melayani sepuas. Puas di hadapan manusia maupun puas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya mabrur, ya kan? Rute-rutenya dibimbing, ibadahnya dibimbing. Subhanallah. Ini yang membuat marwah kita ini akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Ukuran orang sukses itu ya bahagia tadi. Indikatornya bahagia apa? Wajibun malik. Yang kedua, sabar. Melayani jamaah itu ya sabar ya Umar. Tanggalkan semua identitas kita. Ya, tanggalkan semua itu. Wong itu predikat. Kalau sudah di sana ya Umar, lihat Arafah itu semua pakaian putih, sama kaya, miskin, orang yang pangkat dan tidak pangkat, sama semuanya pakai baju putih. Itulah gambaran nanggone akhirat wong nek wis kumpul kabeh baju putih padha kabeh, ayu elek padha, sugih melarat padha, sing duwe jabatan gak duwe jabatan padha kabeh, seperti di Arafah. Subhanallah. Itulah gambaran kehidupan ya. Eling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melihat jamaah haji itu melakukan wukuf di Arafah dengan baju yang putih jauh. Itulah gambaran orang kalau dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, semuanya pakai baju putih, menanggalkan semuanya. Subhanallah. Nah, di saat itu kita capai, ya harus kita sabar. Melayani jemaah itu ya harus ekstra sabar dan tanggalkan semuanya. Layani dengan sepenuh hati kita. Apapun pelayanannya, ya kan? Melayani bagaimana cara beribadahnya. Ini ono wong kesasar yo ditutokno. Nah, ya kan. Lalu ada ibadah rukun syarat haji yo ditutokno. Enggak usah tukaran nang ngene kono, Cak Umar. Nggih. Enggak usah berdebat soal agama, ya kan. Saya sudah pesan-pesan dan wanti-wanti kepada para petugas jamaah haji tahun 2022. Di sana tidak ada jidal. Tidak boleh ada jidal. Jidal itu perselisihan, perdebatan. Suqa wa la jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tidak boleh. Ini ada perbedaan paham, ya sudah ambil yang maslahat. Mana yang diikuti monggo dengan sepenuh hati. Tidak usah menyalahkan yang lain. Kalau bisa kompromis itu adalah langkah yang tepat. Karena apa? Kita adalah satu apa? Jamaah Indonesia yang bisa melayani semua jamaah Indonesia.
satu gerak, satu langkah, satu persepsi, satu misi untuk mencapai sebuah tujuan. Apa itu? Mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Istimewa. Nah, itu jawaban yang harus kita garap bersama-sama. Iya. Tanggalkan semuanya. Di sana Allah akan bimbing. Allah akan berikan pertolongan kepada siapapun yang nawaitunya itu adalah nawaitu ibadah karena Allah. Melayani itu bagian daripada ibadah. Karena sudah ibadah, insya Allah Allah akan kasih. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, cerdasnya. Cerdas itu artinya ya harus mencari peluang bagaimana jamaah itu bisa mampu. Cerdas itu bagaimana jamaah yang sakit bisa sembuh. Mengelola hati dengan satu langkah, satu gerak, dan satu tujuan serta satu misi. Itulah menjadi sebuah PR bagi petugas haji Indonesia. Untuk apa? Memabrurkan jamaah. Subhanallah. Dan saya yakin para kiai-kiai saya, kiai-kiai kita semua yang sudah tiap tahun berangkat itu lebih hebat daripada kita. Mereka punya pengalaman yang hebat. Subhanallah. Pengalaman itu dikombin dengan satu frame yang sama untuk memabrurkan haji. Itulah sebuah misi suci, tugas suci yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat seperti apa? Kita saksikan pengajian setiap Kamis, malam, Jumat jam 10 di Radio El Victor kesayangan kita, Radio El Victor dalam gelombang 93,3